بقدرة مولاي بان الصباح وقارنه الأنس والإنشراح وشمس وعن Umar dari Sayyidina Umar. Iya betul. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala bersabda Umar, qasama membagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman, bagian fakultu maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la ghairu haula'i, sungguh orang selain mereka, kanu adanya orang selain mereka, ahaqqa, ada lebih berhak, bihi dengan pembagian ini, minhum daripada mereka yang engkau bagi. Qala bersabda baginda Nabi, innahum, sesungguhnya mereka itu, khayyaruni, telah memaksa memilih aku, ayas aluni bil fuhsi, mereka meminta aku dengan sangat, dengan ngucek-ngucek, dengan sangat, au yubakhiluni, atau mereka menganggap aku bakhil, walastu, dan aku bukanlah bibakhilin, orang yang bakhil, rawahu Muslim. Jadi baginda Nabi ini didatangi sama orang yang minta supaya dikasih harta gitu. Maka Sayyidina Umar itu beranggapan, ini orang-orang ini orang mampu, ini kok minta-minta, itu kenapa? Makanya baginda Sayyidina Umar usul sama baginda Nabi, ada orang lain yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian ini daripada mereka orang-orang ini. Maka Nabi mengatakan, ya aku nggak bisa nolak, masalah mereka ini, orang-orang ini hanya memberi dua pilihan sama aku. Mereka minta dengan ngerengek-ngerengek sampai aku beri, atau aku nggak memberi sehingga mereka menganggap aku bakhil. Ya aku ini bukan orang bakhil, ya aku harus memberi, kalau begitu. Wa an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, ana usma Jubair qala, beliau berkata, bainama huwa, pada waktu Jubair yasiru, berjalan ma'a Rasulullah, berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqfalahu, dalam perjalanan pulangnya Jubair ibnu Mut'im, min Hunainin, dari perang Hunain, dan min Hunainin, dari Hunain, gitu aja. Fa'alikahu, maka tiba-tiba mendatangi baginda Nabi. Alika itu ya tiba-tiba berangkat untuk nandangi baginda Nabi. Al-a'rabu, orang-orang kampung, orang-orang Badui, yas'alunahu, mereka meminta baginda Nabi, hatta tarruhu, sehingga mereka mengusingkan baginda Nabi ila samuratin, kepada pohon samurah, sehingga sampai baginda Nabi berhenti di pohon samurah. Pohon, ya satu pohon yang di bawah di sana. Pohonnya itu sedikit, daunnya kecil-kecil, banyak cabang-cabangnya, begitu banyak durinya. Wa khatifat, maka merebut, wa khatifat, maka orang-orang kampung itu merebut ridaahu, selimutnya baginda Nabi. Orang zaman dulu itu pakaiannya hanya selembar kain untuk sarung, selembar kain untuk selimut, begitu. Nah, selimutnya, bagian-bagian atas baginda Nabi itu direbut, sehingga baginda Nabi hanya pakai sarung saja. Waqafa, maka berhenti an-Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, u'tuni ridai, u'tuni, berikanlah kepada aku ridai, selimutku. Kalau ada li bagiku, adadu hadhil idadi, bilangannya pohon idah ini, na'aman, unta atau harta yang banyak. Na'am itu bisa berarti harta banyak, tapi biasanya itu diucapkan unta. Laqasamtuhu, sungguh aku akan bagi harta itu bainakum, di antara kalian. Summala tajiduni, kemudian kalian tidak akan mendapati diriku bakhilan, orang bakhil, wala kadzaban, dan tidak pula pembohong, wala jabanan, dan tidak pula pengecut, takut kalau memberikan hartanya, takut melarat. Enggak, aku ini bukan pengecut.
pemberani. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jubair bin Mut'im dalam perjalanan pulang dari Hunain bersama baginda Nabi Muhammad SAW ketemu sama orang-orang Badui. Orang Badui langsung gumregah begitu ke baginda Nabi, terus minta baginda Nabi, sampai minta ini minta itu, sampai baginda Nabi itu minggir sampai terus beliau turun di dekatnya pohon samurah itu. Begitu turun sampai situ itu langsung bajunya bagian Nabi yang bagian atas itu dituarek, dibuat rebutan sama mereka, sama orang-orang kampung itu, orang-orang Badui itu. Maka beliau mengatakan, kembalikan bajuku. Nah, kalau aku punya tak kasih semuanya ini. Kamu tidak akan dapati aku. Kamu tidak akan dapati aku. Aku ini orang bakhil. Enggak. Aku ini orang tidak bakhil. Aku tidak pembohong. Dan aku ini pemberani. Bukan orang pengecut. Makfalahu. Lafal makfalahu. Ay khala rujui. Yaitu dikala kembalinya Jubair bersama baginda Nabi atau baginda Nabi dari Hunain. Wasamuratu dan pohon samurah. Wasamuratu dan samurah. Syajaratun adalah satu pohon, nama satu pohon. Wal idhatu dan idhah. Syajarun juga nama pohon. Lahu baginya syaukun, duri. Samurah ini juga berduri juga pohon. Sebagian mengatakan samurah ya bagian dari idhah katanya. Allah alam. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda mana kasa tidak berkurang mana kasa tidak mengurangi sedekahun sedekah min malin harta sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu tidak. Sebagian ulama itu mengatakan semakin banyak sedekah kamu nanti akan semakin jadi lewatannya rizkinya manusia lewat kamu semuanya, dilewatkan kamu oleh Allah SWT. Kalau kamu enggak sedekah nanti enggak dilewatkan kamu. Kalau kamu banyak sedekah maka rizkinya manusia akan dilewatkan kamu. Kalau kamu jadi tempat aliran rizkinya manusia ya seperti tanah itu loh. Kalau tanah ini dia itu mau memberikan tanah kali itu lah, kali itu loh. Kalau dia itu mau memberikan airnya kepada yang di bawahnya, maka dia akan selalu basah. Paham maksud saya? Kali itu loh, kalau dia itu mau memberikan airnya itu kepada orang bawahnya, maka semua kali itu sepanjang itu basah semuanya. Tetapi kalau dia tidak mau memberikannya, ditahan, maka belakangnya kering semuanya. Bahkan bukan hanya itu saja, yang dari atas tidak mau mengalirkan airnya dari situ. Ini kalinya sudah buntu, ini udah nggak usah dikasih, cari kali yang lain saja yang bisa menyampaikan air sampai ke tempatnya. Makanya kalau orang jadi lewatan rizki, dia ahli sedekah, dia akan menjadi lewatan rizki. Kalau jadi lewatan rizki akan selalu basah dengan rizki terus juga gitu loh. Maka kau tidak akan mengurangi sedekahun sedekah min malin dari harta. Wa mazada dan tidak menambahi Allah abdan ke hamba bi'afwin dengan pengampunan illa izzan kecuali nambahi kemuliaan. Maksudnya orang itu kalau mau mengampuni orang lain dia akan dimuliakan oleh Allah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau ini disakiti oleh saudaranya, dibuang di sumur sehingga sampai jadi budak, sehingga sampai menderita masuk penjara, masya Allah, gara-gara dibuang oleh saudaranya itu.
Begitu saudaranya datang, maka beliau itu enggak apa-apa. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullah lakum, enggak apa-apa. Akhirnya tambahlah kemuliaannya Nabi Yusuf, sehingga sampai saudaranya sujud semuanya sama Nabi Yusuf. Karena saking mempunyai pengampun, orangnya itu pengampun. Dan bagian Nabi juga ketika beliau itu diusir oleh orang-orang Mekah, sampai udah mau dibunuh, sudah macam-macam penderitaan bagian Nabi. Begitu terjadi Fathu Mekah, Nabi sudah menang, orang-orang Mekah takut, sembelih semua, kita mesti balas dendam ini si Muhammad. Enggak, aku akan berkata seperti perkataannya orang mulia, putranya orang mulia, Yusuf ibnu Ya'qub. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullah lakum. Maka dikatakan Al-Karim idza qadara afa. Orang yang mulia itu kalau sudah punya kekuasaan, kesempatan untuk membalas, justru malah mengampuni. Enggak apa-apa, udah. Tapi kalau orang itu orang yang jiwanya rendah, begitu dapat kesempatan untuk membalas, itu dilampiaskan, adalah jiwa rendah. Amma tawadhu'atan, tidak bertawadhu ahadun seseorang lillahi kepada Allah, lillahi karena Allah, illa rafa'ahu, kecuali mengangkat dia Allah azza wa jalla derajatnya. Rawahu Muslim. Yang tawadhu karena Allah, nanti derajatnya tambah dinaikkan. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Tawadhu itu gimana tuh tawadhu? Ya tawadhu itu tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Itu sajalah. Baik, selagi di hati itu merasa lebih baik daripada saudara Islamnya orang lain, daripada saudara Islamnya, wah itu menunjukkan kebusukan hati. Nah, tawadhu itu tempatnya bukan pada anggota badan saja. Anggota badan itu hanya penampakan dari apa yang di dalam hati. Tetapi tawadhu itu hakikatnya ada dalam hati. Ada orang sebetulnya bukan tawadhu dia itu, tapi dia ini kayaknya kayak orang tak mundur, tertunduk begini, berdiri, terus wingkluk pol-polan. Itu seperti itu. Itu bukan tawadhu juga. Tawadhu tempatnya di hati. Itu hanya kayak orang tawadhu. Aslinya tawadhu bang, ya mbuh, nggak ngerti, belum tahu. Tawadhu itu ada dalam hati. Tawadhu itu ada dalam hati. Kalau orang tawadhu, maka anggota badannya tawadhu. Orang anggota badannya tawadhu, belum tentu hatinya sudah bisa bertawadhu. Kalau tawadhunya hanya anggota badan saja, namanya basa-basi. Basa-basi. Tawadhunya itu. Ada seseorang sholat, dia itu sambil sholat itu pegang-pegang jenggotnya ini. Dilihat sesama baginda Nabi. Maka baginda Nabi mengatakan, kalau memang sholatnya itu khusyuk, ya anggota badannya khusyuk. Khusyuk, khasyah, rasa takut kehadapan Allah itu tempatnya di hati. Nanti kalau hatinya takut kepada Allah itu, maka akhirnya anggota badannya juga akan tertunduk juga kepada Allah. Tampaknya nunduk, tapi belum tentu itu nunduk. Jadi beda. Ada nunduk itu ada dua berarti. Nunduk zahirnya, nunduk dikarenakan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Nabi Qabsin, dari Abi Qabs Umar bin Sa'ad al-Anmari, yaitu Umar bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu, annahu muslinya Umar sami'a, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, salasatun, 3 perkara, uqsimu, aku bersumpah, alaihinna,
atas 3 perkara itu. Wa uhadditsukum, dan aku akan ceritakan kepada kalian hadisan, satu cerita, fahfadhuhu, maka jagalah cerita itu. Apa ceritanya ini? Mana koso, tidak berkurang malu abdin, hartanya seorang hamba, min sodakatin, dari sodaqah. Orang itu tidak, hartanya tidak kurang disebabkan dia bersedekah, tidak, nanti malah ditambah-tambahi oleh Allah. Wala dzulima, dan tidak dizalimi abdun, seorang hamba, madlimatan, satu kezaliman, sabar yang dia sabar alaiha, atas madlimah. Ini bisa dibaca madlamah, bisa dibaca madlimah, tapi dalam lafaz madlimah ini yang paling masyhur atau sahih itu malah madlimah. Ini agak enggak seperti biasanya itu, tapi ada juga ulama yang membaca madlamah juga boleh. Alaiha, atas madlimah, illa zadahu, kecuali nambahi dia Allah izzan, kemuliaan. Orang itu kalau dizalimi maka sabar, kalau dizalimi sabar. Sabar itu bagaimana? Ya dibetah-betahkan. Sabar itu aslinya jadi betah-betahkan. Seneng dibetah-betahkan, tawakal yang pengiran. Malah dimuliakan ya Gusti Allah, malah dimuliakan. Wala fatahala, tidak membuka abdun, seorang hamba, baba mas'alatin, pintu minta-minta. Kalau dia itu sudah memulai meminta-minta, kayak dia membuka diri untuk membuka pintu dirinya untuk minta-minta. Illa fataha, kecuali malah membukakan Allah alaihi, atasnya, baba fakrin, pintu kefakiran. Kalau kamu pengen jadi kaya, jangan minta-minta. Orang yang suka minta-minta itu nanti maka akhirnya malah dijadikan fakir. Terus butuh, susah, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Nah, itu harus seperti ini. Atau kalimatan, atau kalimah, nawaha, seperti kalimah-kalimah itu. Wa haditsukum, dan aku cerita ke kalian hadisan, satu cerita, fahfaduhu, maka jagalah ceritaku ini. Qala, berkat sabda baginda Nabi, innamad dunya, hanyalah dunia itu li arba'ati nafarin, bagi 4 orang. Li arba'ati nafarin, bagi 4 orang. Abdin, yaitu bagi hamba, razaqahu, yang memberi rezeki hamba itu Allah malan, razaqahu, yang memberi rezeki hamba itu Allah malan, harta, wa ilman, dan ilmu, bahwa maka hamba itu yattaqi, bertakwa, fihi, di dalam mengolah harta itu, bertakwa, rabbahu, kepada Tuhannya, wa yasilu, dan dia menyambung, fihi, dalam harta itu, rahimahu, keluarganya atau kerabatnya, wa ya'lamu, dan Allah mengetahui, wa ya'lamu, dan dia mengetahui, lillahi, bagi Allah, fi, dalam harta itu, haqqan, hak. Pada maka ini, ya afdalul manazili, paling utama-utamanya derajat. Jadi hamba yang paling utama derajatnya itu kalau bila mana dia dikasih dunia. Jadi seorang yang dikasih harta, kemudian dikasih ilmu juga, dan dia itu betul-betul hati-hati di dalam mentasarufkan hartanya tadi. Takwa itu hati-hati. Kalau nanti sampai salah, maka dia takut kepada Allah. Dia sangat hati-hati, jangan sampai mentasarufkan kepada kemaksiatan. Kemudian digunakan harta itu untuk menyambung kerabatnya, diberikan kerabatnya sana, kerabat seperti Abu Talhah itu yang memberikan bayruha, maka oleh baginda Nabi, bagi saja dengan saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu, anak-anak pamanmu itu, dikasih sana, kasih sana, untuk menyambung persaudaraan.
Kemudian yang terakhir wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, yang mengetahui hak-hak Allah di dalam harta itu, untuk membayar zakat, apakah itu untuk bayar zakat, kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan pada harta itu. Orang seperti ini mempunyai derajat paling utama. Wa abdin, dan hamba razaqahu, yang Allah yang memberi rezeki dia Allah ilman ilmu, walam yarzuqhu malan, dan Allah tidak memberi dia rezeki harta. Bahwa maka orang itu shadiqun niyati, orang yang sungguh-sungguh, orang yang teman niatnya, orang yang jujur niatnya. Yaqulu, dia berkata, law annali, kalau aku mempunyai, law annali, kalau aku mempunyai malan harta, la amil tu, sungguh aku akan beramal bi amali fulanin, seperti amalan si fulan, orang pertama tadi. Bahwa maka laki-laki itu walaupun tidak punya harta, biniyatihi mendapatkan pahala sebab niat dia. Fa ajruhuma, maka pahala mereka berdua sawaun, adalah sama. Wa abdin, dan hamba razaqahu, dan yang memberi rezeki dia Allah malan harta, walam yarzuqhu malan, walam yarzuqhu ilman, dan dia tidak dikasih rezeki ilmu. Bahwa maka si hamba tadi yahbitu, ngawur, berbuat ngawur, fi malihi, di dalam hartanya, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. La yattaqi, dia tidak takut, fihi, dalam harta itu, di dalam mentasarufkan harta, rabbahu, kepada Tuhannya. Udah ngawur pokoknya, sehingga takut sama Gusti Allah. Wala yasilu, dan dia tidak menyambung, fihi, dalam harta itu, rahimahu, kerabatnya. Wala ya'lamu, dan dia tidak mengetahui, lillahi, bagi Allah, fihi, dalam harta itu, haqqan, hak, sehingga tidak membayar zakat, tidak membayar gini. Fahada, maka orang ini bi ahbasil manazil, derajat seburuk-buruknya derajat, seburuk-buruknya tempat. Wa abdin, dan hamba lam yarzuqullahu malan wala ilman, Allah tidak memberi rizki dia harta, dan tidak pula memberi rizki ilmu. Bahwa maka laki-laki itu, hamba itu, yaqulu, berkata, lau annali, kalau aku mempunyai malan harta, la amil tu, sungguh aku akan berfoya-foya, fihi, dalam harta itu, bi amali fulan, seperti amalannya si fulan. Bahwa maka laki-laki itu, bahwa maka laki-laki itu, biniyatihi, juga bahwa niyatuhu, juga bahwa maka laki-laki itu, niyatuhu, niatnya laki, ini kalau Rabu kamu tuh bahwa maka laki-laki itu niyatuhu, adalah niatnya laki-laki itu. Bahwa maka itu deh aja kalau untuk khabar. Wa yazu yakuna niyatuhu mudhaf wa khabaruhu mahdhuf. Aya alhaqtuhu bima qablahu. Bahwa maka laki-laki itu, niyatuhu, niatnya laki-laki itu akan menyusulkan dia kepada orang yang sebelumnya, orang yang bertindak ngawur pada hartanya. Itu aja. Bahwa maka laki-laki itu, niyatuhu, niatnya laki-laki itu akan menyusulkan
laki-laki itu kepada orang yang dia tiru. Wa wizruhuma, maka dosanya keduanya, yaitu laki-laki yang menghambur-hamburkan harta tadi, tidak takut sama Allah, dan laki-laki yang pengen menirukan walaupun tidak punya harta, dosanya sawaun, adalah sama. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi orang itu kalau nggak bisa berbuat baik itu niatlah berbuat baik. Kalau nggak bisa berbuat baik, niatlah berbuat baik. Nggak bisa berbuat, biar apa? Biar nanti dapat pahalanya orang dapat pahala seperti pahalanya orang yang berbuat baik. Kalau kamu melihat orang yang maksiat, maka hendaknya jangan sampai ada keinginan seumpama aku bisa, aku juga pengen niru seperti itu. Oh, itu nanti kamu walaupun sudah nggak bisa maksiat, ya, itu akhirnya bisa dapat dosanya, itu bahaya, itu seperti itu. Makanya hati-hati. Ada orang itu, nah itu kalau orang niat maksiat, nanti kalau dia tidak maksiat mendapat satu hasanah itu bagaimana? Oh beda. Sebagian ulama mengatakan itu dia itu niat maksiat, kemudian dia usaha untuk menepis niatnya itu. Jadi dapat pahalanya satu itu karena dia menggagalkan niatnya sendiri, niat maksiat itu. Berbeda dengan orang itu niat maksiat, sudah niat kukuh, ya, kemudian tidak ada kesempatan untuk maksiat. Nah, yang seperti itu, walaupun belum mengamalkan maksiat, itu sudah dihitung ikut maksiat. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. 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 Astaghfirullah li. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'aqd wa tanfurjul qiraat wa bil hawadith nal bil ghaib wa husnul khawatim wa istasal ghamam wa ajil karim ala alihi wa sahbihi. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراءة تقضى بالحوادث ونال بالرغائب وحسن الخواتم واجتث الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة وكلمة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج القراءة تقضى بالحوادث ونال بالرغائب وحسن الخواتم واجتث الغمام وجه الكريم على آله وصحبه. يا حي يا قيوم 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 يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت وسلمت وباركت وترحم وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز بهم سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبول على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مدلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل له من كل ضيق فرجا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم ربنا زدنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة والشفاء من كل داء يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا
إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فدللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق وجنبنا، وإلى صالح الأعمال فوافقنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من عدل الداء، ومن شماتة الأعداء، ونعوذ بك من الجنون، ونعوذ بك من الجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال. أنت المستعان، عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.